Sebagian besar pria percaya bahwa memenuhi kebutuhan pribadi mereka di usia tua tidak berbahaya, bahkan sehat. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda melakukannya mungkin diam-diam menghambat pembuluh darah yang menjaga kejantanan Anda tetap hidup? Dan saat Anda menyadari tanda-tanda peringatan, mungkin sudah terlambat. Nama saya Dr. Budi, spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu lansia menjaga vitalitas, sirkulasi darah, dan hubungan paling pribadi mereka dengan kehidupan. Anda tahu, bukan tindakan itu sendiri yang bermasalah, melainkan cara Anda melakukannya. Dan 4 kesalahan tersembunyi yang perlahan dapat merusak pembuluh darah, melemahkan ereksi, dan diam-diam mencuri keintiman serta kekuatan yang masih pantas Anda miliki. Hari ini, saya akan mengungkap apa saja 4 kesalahan masturbasi tersebut, dan yang lebih penting, bagaimana Anda bisa menghindarinya untuk menjaga sirkulasi darah tetap kuat, tubuh tetap muda, dan hubungan terdekat Anda tetap berkembang, berapapun usia Anda. Salah satu kesalahan ini begitu umum sehingga hampir tak ada yang membicarakannya. Namun, itu bisa diam-diam menghambat aliran darah dan menghancurkan performa Anda. Tetaplah bersama saya karena Anda perlu tahu kebenarannya sebelum terlambat. Sebelum kita lanjut, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan lonceng agar Anda tak pernah melewatkan saran penting yang bisa membantu Anda menjaga vitalitas dan keintiman setelah usia 60 tahun. Sebelum mulai, saya akan senang jika Anda menyukai video ini. Anda bisa bantu saya sebarkan pelajaran usia lanjut. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video. Jika suka video ini, komen angka 1. Jika tidak suka, komen angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa buat video lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari mulai. Saya paham mengapa ini terjadi. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi alami melambat dan sensitivitas tak lagi seperti dulu. Karena frustrasi atau kebiasaan, banyak pria mencengkeram lebih keras, menarik lebih agresif, berpikir mereka membutuhkan intensitas ekstra hanya untuk merasakan sesuatu lagi. Tapi insting sederhana ini, penyesuaian kecil yang terasa tidak berbahaya saat itu, diam-diam mempersiapkan kerusakan jangka panjang yang serius. Penis dipenuhi pembuluh darah halus, jalur-jalur tipis dan rumit yang membawa aliran darah pemberi kehidupan yang bertanggung jawab atas ereksi, sensitivitas, dan kesehatan secara keseluruhan. Ketika Anda memberikan tekanan berlebihan berulang kali, Anda tidak hanya memar di permukaan. Anda diam-diam menghancurkan dan melukai pembuluh-pembuluh rapuh tersebut. Seiring waktu, kerusakan menumpuk, robekan mikro terbentuk, peradangan mulai terjadi, aliran darah berkurang, dan bagian terburuknya adalah Anda sering tidak menyadari kerusakan hingga sudah terlambat. Apa yang dimulai sebagai sedikit kehilangan sensitivitas atau ereksi yang melemah bisa dengan cepat menjadi masalah sirkulasi kronis. Dengan setiap gerakan penuh tekanan, Anda mungkin menutup pembuluh kecil yang sangat dibutuhkan tubuh Anda untuk menjaga keintiman, kepercayaan diri, dan vitalitas. Ini seperti perlahan mencekik pohon dengan memotong akarnya. Bedanya, di sini Anda tanpa sadar memutus kemampuan Anda sendiri untuk menikmati hubungan terdalam dalam hidup. Setelah usia 60, tubuh tidak pulih dari trauma seperti dulu. Pembuluh darah yang berulang kali tegang atau rusak tidak mudah sembuh. Sebaliknya, mereka mengeras, membentuk jaringan parut, dan menutup. Dan begitu pembuluh itu tertutup, memulihkan aliran darah menjadi perjuangan berat yang kebanyakan pria tidak bisa menangkan tanpa intervensi medis. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya memperlakukan bagian tubuh ini dengan hati-hati, sabun, dan hormat. Sentuhan lembut yang penuh perhatian bukan hanya tindakan kebaikan. Itu adalah tindakan pelestarian. Itu adalah perbedaan antara menjaga kemandirian dan kepercayaan diri Anda hingga usia lanjut atau perlahan kehilangannya tanpa pernah memahami mengapa. Dan jika Anda pikir ini satu-satunya bahaya tersembunyi yang ada di depan mata, Anda akan terkejut lagi. Di bagian berikutnya, saya akan mengungkap kesalahan kedua. Satu yang dimulai bahkan sebelum sentuhan pertama terjadi, namun bisa diam-diam menyabotase sirkulasi Anda tanpa Anda sadari. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin nomor 2. Kedua, mengabaikan pemanasan sirkulasi. Kesalahan kritis lain yang terlalu banyak dilakukan pria di atas 60 tahun tanpa berpikir dua kali
adalah mengabaikan kebutuhan untuk memanaskan sirkulasi sebelum aktivitas seksual, termasuk masturbasi. Mungkin terdengar tidak perlu pada awalnya. Bukankah ini seharusnya sesuatu yang spontan, alami? Tapi yang kebanyakan orang tidak sadari adalah tubuh di usia 60 atau 70 tidak sama dengan saat usia 30. Pembuluh darah lebih rapuh, jaringan kurang elastis, dan sistem sirkulasi lebih lambat merespons. Melewatkan langkah penting ini seperti mencoba balapan dengan mesin yang beku. Anda memaksa sistem Anda bekerja di bawah tekanan dan akhirnya sesuatu akan rusak. Ketika Anda melakukan stimulasi tanpa terlebih dahulu mendorong aliran darah, permintaan mendadak akan sirkulasi memberikan tekanan besar pada pembuluh yang sudah melemah karena usia. Alih-alih kenaikan aliran darah yang mulus dan alami, Anda mendapatkan lonjakan yang tidak teratur. Pembuluh kecil di dalam penis, yang sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan ereksi, menjadi kewalahan. Seiring waktu, penyalahgunaan diam-diam ini menggerogoti dasar vitalitas pria. Aliran darah berkurang, sensitivitas menurun, ereksi melemah, dan selama itu, banyak pria menyalahkan diri sendiri atau hanya menerimanya sebagai bagian alami dari penuaan, tanpa menyadari bahwa penyesuaian kecil bisa membuat perubahan besar. Saya tidak bisa melebih-lebihkan bahaya kebiasaan ini. Gagal mempersiapkan sirkulasi bukan hanya kehilangan kesempatan untuk keintiman yang lebih baik. Ini adalah serangan langsung terhadap kemampuan tubuh Anda untuk menutrisi dan menopang dirinya sendiri. Tanpa aliran darah yang memadai, jaringan mulai kehilangan kesehatan, ketahanan, dan daya tanggapnya. Hubungan antara pikiran, tubuh, dan hati pun terputus. Apa yang seharusnya menjadi pengalaman yang menegaskan kehidupan berubah menjadi frustrasi, rasa malu, dan kesedihan yang diam-diam. Hanya dengan meluangkan beberapa menit untuk melakukan pemanasan lembut, pernapasan dalam, pijatan perut ringan, bahkan berdiri dan bergerak sedikit sebelum memulai, dapat mengubah hasil secara drastis. Ini mempersiapkan pembuluh darah, mempersiapkan jaringan, dan melindungi dari kerusakan diam-diam yang sebaliknya menumpuk hari demi hari, tahun demi tahun. Kebenarannya adalah, pada tahap kehidupan ini, setiap tindakan kecil lebih penting dari sebelumnya. Anda bisa mempersiapkan diri untuk kekuatan, vitalitas, dan koneksi, atau tanpa sadar mempercepat penurunan yang paling Anda takuti. Dan berbicara tentang kebiasaan yang diabaikan, kesalahan berikutnya bahkan lebih berbahaya. Ini bukan hanya tentang seberapa sering Anda melakukannya, tetapi tentang bagaimana Anda mengelola pemulihan setelahnya. Dan kebanyakan pria membuatnya lebih buruk tanpa menyadarinya. Ketiga, frekuensi berlebihan tanpa pemulihan. Mungkin salah satu kesalahan yang paling diremehkan oleh pria setelah usia 60 adalah frekuensi berlebihan tanpa memberikan waktu pemulihan yang cukup. Saya tahu bagaimana ini terjadi. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa lebih banyak selalu lebih baik, bahwa pelepasan yang sering menjaga semuanya berfungsi atau entah bagaimana membuktikan vitalitas kita. Tapi setelah usia 60, tubuh bermain dengan aturan yang berbeda. Dan berpegang pada kebiasaan lama, tanpa menyesuaikan dengan realitas baru bisa perlahan dan diam-diam menghancurkan apa yang kita coba lindungi dengan keras. Setiap kali Anda melakukan aktivitas seksual, baik dengan pasangan atau sendiri, sistem sirkulasi Anda bekerja. Darah mengalir ke jaringan. Nitrik oksida membanjiri pembuluh untuk memungkinkan ekspansi, dan jantung, arteri, serta pembuluh darah semua berpartisipasi dalam tarian kompleks ini. Saat muda, tubuh pulih dengan mudah. Tapi seiring usia, proses ini membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Jika Anda terus melakukannya terlalu sering tanpa memberikan tubuh Anda cukup waktu untuk sembuh dan mengisi ulang, Anda tidak sedang mempertahankan kekuatan. Anda perlahan melemahkannya. Apa yang terjadi di dalam jauh lebih serius daripada yang disadari kebanyakan pria. Penggunaan kronis tanpa istirahat memicu peradangan persisten di dalam pembuluh darah. Sel-sel yang melapisi arteri Anda, yang disebut endotelium, mulai tidak berfungsi. Alih-alih terbuka lebar untuk membiarkan darah mengalir, mereka mulai mengeras dan menolak. Seiring waktu, kerusakan ini menyebabkan aliran darah berkurang, ereksi melemah, dan bahkan risiko yang lebih besar seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Lebih buruk lagi, penurunan ini begitu bertahap, begitu diam sehingga Anda mungkin tidak menyadari hingga suatu hari Anda bertanya-tanya mengapa semuanya terasa begitu berbeda, mengapa keintiman menjadi perjuangan alih-alih kegembiraan. Kerusakan tidak berhenti pada tubuh. Secara mental dan emosional,
Kehilangan fungsi menggerogoti kepercayaan diri, meningkatkan frustrasi, dan membangun tembok di mana seharusnya ada jembatan koneksi dengan pasangan Anda. Ini bukan hanya tentang kehilangan kesenangan. Ini tentang kehilangan momen-momen paling berharga dalam kehidupan akan kedekatan dan makna. Vitalitas sejati setelah usia 60 bukan tentang memaksakan lebih banyak. Ini tentang menghormati ritme alami tubuh Anda, memberikan waktu untuk pemulihan, dan memilih kualitas daripada kuantitas. Setiap tindakan sabun adalah investasi dalam kekuatan masa depan Anda, sirkulasi, dan kemampuan untuk mencintai sepenuhnya dan mendalam selama bertahun-tahun mendatang. Dan jika Anda pikir mengelola frekuensi itu penting, tunggu sampai Anda mendengar tentang bahaya tersembunyi berikutnya. Ini bukan tentang apa yang dilakukan tubuh Anda, melainkan tentang apa yang lupa dilakukan pikiran Anda. Dan pengabaian ini bisa diam-diam menyabotase kesehatan dan keintiman Anda bahkan lebih cepat daripada kesalahan fisik yang sudah Anda pelajari. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari lanjutkan dengan poin nomor 4. Keempat, memutuskan hubungan mental dari tubuh. Kesalahan keempat, dan dalam banyak hal yang paling memilukan, adalah memutuskan hubungan mental dari tubuh selama aktivitas seksual. Sangat mudah terjebak dalam perangkap ini, terutama setelah usia 60, ketika rutinitas terasa akrab dan kelelahan emosional bisa diam-diam muncul. Anda mendapati diri Anda hanya menjalani gerakan, mungkin mengejar momen pelepasan yang singkat tanpa benar-benar hadir dengan tubuh Anda sendiri, sensasi Anda sendiri, hati Anda sendiri. Awalnya, ini tampak tidak berbahaya. Tapi seiring waktu, kebiasaan ini lebih dari sekadar melemahkan koneksi emosional Anda. Ini diam-diam menyabotase vitalitas fisik Anda dari dalam. Ketika Anda melakukannya tanpa kesadaran, Anda memutus jalur alami antara otak, sistem saraf, dan pembuluh darah Anda. Alih-alih memperkuat koneksi tersebut, Anda melemahkannya. Sirkulasi terganggu karena tubuh merespons lebih lemah terhadap stimulasi tanpa pikiran. Aliran darah berkurang karena pikiran tidak mengirimkan sinyal penuh yang menjaga kesehatan vaskular dan responsivitas. Ini adalah erosi yang lambat, hampir tak terlihat pada awalnya, tapi menghancurkan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tubuh bukan sekadar mesin, terutama setelah usia 60. Ia berkembang dari kualitas perhatian dan perawatan yang Anda berikan. Ketika Anda buru-buru mencari kesenangan tanpa kehadiran, Anda menyangkal diri Anda sendiri bahan-bahan yang menjaga pembuluh darah tetap terbuka, jaringan teroksigenasi, dan keintiman tetap hidup. Kerusakan melampaui fisik. Ini memengaruhi kepercayaan diri Anda, kehangatan emosional Anda, kemampuan Anda untuk merasa benar-benar terhubung dengan diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Saya telah melihat terlalu banyak pria menderita dalam diam, menyalahkan penuaan atau nasib buruk, padahal sebenarnya tubuh mereka hanya merespons tahun-tahun diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak penting. Kehadiran itu penting. Kesadaran itu penting. Perhatian lembut memicu sirkulasi dan memperkuat kemampuan tubuh untuk menjaga kekuatan, sensitivitas, dan koneksi yang langgeng. Pada tahap kehidupan ini, menjadi sepenuhnya hadir bukan hanya tentang meningkatkan momen. Ini tentang melindungi masa depan Anda. Ini tentang menjaga pembuluh darah tetap lentur, hati tetap terlibat, dan jiwa tetap terjaga. Ini tentang tetap hidup, bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam jiwa. Dan sekarang setelah Anda memahami 4 kesalahan berbahaya ini, pertanyaan berikutnya menjadi jelas. Tindakan positif apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk membangun kembali, memperkuat, dan melindungi sirkulasi serta keintiman Anda untuk tahun-tahun mendatang? Tetaplah bersama saya karena apa yang akan saya bagikan bisa mengubah arah kesehatan dan kebahagiaan Anda selamanya. Peringatan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang bahkan lebih mengkhawatirkan yang kebanyakan pria tidak pernah sadari hingga terlambat. Masing-masing kesalahan yang baru saja kita bahas mungkin tampak kecil jika berdiri sendiri. Sedikit tekanan di sini, momen tergesa-gesa di sana, melewatkan pemanasan sekali atau 2 kali. Tapi kebenarannya, kebiasaan kecil ini tidak terisolasi. Mereka bertumpuk. Mereka saling membangun hari demi hari, tahun demi tahun, seperti retakan kecil yang terbentuk di bawah permukaan fondasi yang tampak kuat. Dan akhirnya, mereka menyebabkan keruntuhan yang diam-diam dan menghancurkan. Ketika pembuluh darah berulang kali tegang, diabaikan, atau rusak tanpa perbaikan, mereka mulai mengeras dan menyempit.
Sirkulasi melemah. Jaringan yang dulu merespons dengan antusias terhadap sentuhan terkecil mulai menjadi tumpul dan tidak responsif. Ereksi yang dulu datang secara alami membutuhkan lebih banyak usaha, lebih banyak stimulasi, dan akhirnya mungkin tidak datang sama sekali. Lebih buruk lagi, ini bukan hanya tentang pengalaman fisik. Ini tentang erosi diam-diam dari koneksi, kepercayaan diri, dan keintiman emosional yang membuat hidup kaya dan bermakna. Yang membuat ini sangat berbahaya adalah betapa diam-diam itu terjadi. Tidak ada alarm, tidak ada rasa sakit mendadak untuk memperingatkan Anda. Sebaliknya, perubahan itu bertahap, hampir tak terlihat, menyelinap ke dalam hidup Anda dengan kedok penuaan normal. Anda berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya bagian dari bertambah tua. Anda mengabaikan frustrasi, momen kekecewaan, rasa kehilangan yang semakin besar. Tapi jauh di dalam hati, sebagian dari Anda tahu bahwa sesuatu yang penting sedang memudar, dan rasanya tidak ada yang bisa Anda lakukan. Kenyataannya, banyak dari penurunan ini bukanlah hal yang tak terhindarkan. Mereka adalah hasil dari tahun-tahun kerusakan halus yang bisa dicegah, diperlambat, atau bahkan dibalik jika ditangani sejak dini. Setiap momen ceroboh, setiap kesempatan yang diabaikan untuk merawat tubuh Anda adalah benang lain yang ditarik dari permadani vitalitas Anda. Dan seiring waktu, cukup banyak benang yang terlepas hingga seluruh gambarnya hancur. Saya berbagi ini bukan untuk menakuti Anda, tetapi untuk membangunkan Anda, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda masih memiliki kekuatan nyata yang nyata, untuk mengubah arah Anda. Anda tidak helpless. Anda tidak terlalu tua. Tubuh, bahkan setelah usia 60, sangat tangguh ketika diperlakukan dengan hormat, sabun, dan perawatan. Tapi tindakan harus dimulai sekarang. Semakin lama kesalahan tersembunyi ini dibiarkan tanpa penanganan, semakin sulit untuk memulihkan apa yang telah hilang, kerusakan semakin cepat dan peluang pun lenyap lebih cepat dari yang disadari kebanyakan orang. Pilihan ada di tangan Anda. Teruslah menyusuri jalan diam menuju penurunan atau melangkah ke babak baru di mana sirkulasi, keintiman, dan kekuatan tidak hanya bisa bertahan tetapi juga berkembang. Dan sekarang setelah Anda memahami kedalaman risikonya, langkah berikutnya jelas. Saatnya mempelajari strategi praktis dan terbukti yang dapat membantu Anda membangun kembali dan melindungi aliran darah, vitalitas, dan koneksi paling berarti Anda mulai hari ini. Kesimpulan, merebut kembali kekuatan dan koneksi Anda setelah usia 60. Sampai saat ini, Anda memahami bahwa kesalahan yang dilakukan banyak pria setelah usia 60 bukanlah ketidaknyamanan kecil. Mereka adalah pencuri diam-diam yang merampok sirkulasi, vitalitas, dan kemampuan Anda untuk terhubung secara mendalam dengan diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Kesalahan ini tidak mengumumkan diri mereka dengan keras. Mereka menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, diam-diam mengoyak jaringan rumit pembuluh darah, melemahkan dasar kejantanan dan kedekatan emosional. Ini tidak terjadi sekaligus, dan itulah mengapa sangat berbahaya. Ini terjadi perlahan. Seperti kebocoran kecil yang tidak Anda perhatikan hingga seluruh fondasi runtuh. Tapi bahaya terbesar dari semuanya adalah percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, bahwa ini hanya bagian dari bertambah tua, bahwa ini entah bagaimana tak terhindarkan. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu tidak benar. Tubuh Anda tidak menyerah pada Anda. Ia menunggu Anda untuk memperhatikan, untuk memperlakukannya dengan perawatan dan hormat yang dibutuhkannya, untuk berkembang di babak kehidupan berikutnya. Anda masih memiliki kekuatan untuk melindungi, menutrisi, dan bahkan membangun kembali kekuatan dan keintiman yang pantas Anda dapatkan. Setiap pilihan kecil yang Anda buat mulai hari ini bisa membuat perubahan. Memilih untuk memperlakukan tubuh Anda dengan sabun alih-alih kekuatan. Memilih untuk memanaskan sirkulasi Anda sebelum momen intim apapun. Memilih untuk memberikan waktu bagi diri Anda untuk pulih. Untuk sembuh alih-alih mendorong melewati batas Anda. Memilih untuk sepenuhnya hadir, sepenuhnya hidup dalam kulit Anda sendiri. Ini bukan hanya penyesuaian kecil. Ini adalah tindakan penghormatan diri. Mereka adalah komitmen untuk hidup sepenuhnya, merasakan secara mendalam, dan terhubung secara bermakna selama bertahun-tahun mendatang. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jutaan pria menghadapi tantangan yang sama, tetapi sangat sedikit yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bangkit di atasnya. Dengan menjadi sadar, dengan menolak menerima penurunan lambat sebagai takdir Anda
Anda menempatkan diri Anda di antara sedikit orang yang memilih untuk hidup dengan kekuatan, koneksi, dan martabat meski tahun-tahun berlalu. Ingat, keintiman setelah usia 60 bukan hanya tentang performa fisik. Ini tentang menjaga aliran kehidupan melalui tubuh, hati, dan jiwa Anda. Ini tentang tetap terbuka untuk koneksi, tetap bangga dengan tubuh Anda, dan tetap berkomitmen penuh pada kesejahteraan Anda. Ini tentang menolak untuk memudar dengan diam ke latar belakang ketika Anda masih memiliki begitu banyak kehidupan untuk dijalani. Hari ini, Anda berdiri di persimpangan jalan. Anda bisa terus tanpa sadar menyusuri jalan penurunan yang lambat, atau Anda bisa mengambil kendali. Anda bisa memilih kebiasaan yang menutrisi, melindungi, dan memulihkan. Anda bisa menjaga darah Anda tetap mengalir, kepercayaan diri Anda tetap kuat, dan kapasitas Anda untuk cinta dan koneksi tetap hidup dan sehat. Perjalanan untuk merebut kembali kekuatan dan keintiman Anda tidak dimulai besok. Ini dimulai sekarang. Dan setiap langkah yang Anda ambil, setiap pilihan yang Anda buat akan bergema di tahun-tahun mendatang, membentuk masa depan yang penuh dengan vitalitas, koneksi, dan kebanggaan. Tahun-tahun terbaik Anda tidak ada di belakang Anda. Mereka masih menunggu untuk dijalani jika Anda bersedia memperjuangkannya.